Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rori Indra Fitriani, mahasiswi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik pembahasan mengenai membangun citra positif lembaga pendidikan. Terdapat 8 sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai yang pertama, pengertian dan urgensi pencitraan publik, 2. Tujuan pencitraan publik, 3. Prinsip-prinsip pencitraan publik, 4. Strategi pencitraan publik, 5. Bentuk-bentuk pencitraan publik, 6. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencitraan publik, 7. Efek pencitraan publik yang diharapkan dan tidak diharapkan, 8. Perilaku pengembang sekolah yang diharapkan dalam pencitraan publik. Langsung saja kepada topik bahasan yang pertama mengenai pengertian dan urgensi pencitraan publik. Apa itu pencitraan publik? Pencitraan publik adalah kesan konsumen pendidikan pada suatu lembaga sekolah akan keberhasilan program lembaga yang diyakini dapat mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan citra merupakan suatu hal yang berharga dan wajib dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan untuk menunjukkan eksistensi, keberadaan, dan kualitas sekolah. Apabila sekolah mendapatkan citra yang positif dari publik, akan memperoleh manfaat, yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga dan menarik antusiasme keluarga dari masyarakat tersebut untuk bergabung di lembaga tersebut. Yang kedua yaitu mengenai tujuan pencitraan publik, adalah untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat dan terbuka dalam meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan. Semakin baik pandangan masyarakat terhadap citra suatu lembaga, semakin meningkat pula partisipasi masyarakat sekolah terhadap sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip pencitraan publik. Yang pertama yaitu ability to communicate, artinya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah cara seorang public relation dalam hal mengkomunikasikan penyampaian informasi dan gagasan dari lembaga pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ability to organize, artinya kemampuan mengorganisasikan. Kemampuan mengorganisasikan merupakan kemampuan manajerial dalam upaya pengelolaan program public relation. Yang ketiga yaitu ability to get on with people, artinya kemampuan bergaul. Kemampuan bergaul merupakan kemampuan seorang public relation untuk meningkatkan jaringan atau kerjasama dengan berbagai pihak dengan organisasi pendidikan. Yang keempat, personal integrity, artinya berkepribadian jujur. Kejujuran merupakan suatu landasan ganda seorang public relation untuk dapat membentuk rasa percaya masyarakat terhadap suatu lembaga. Yang terakhir yaitu imagination, yaitu artinya imajinasi yang kuat. Imajinasi memiliki arti keterampilan untuk melahirkan ide atau gagasan dalam menciptakan kreativitas dalam penciptaan publik. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pencitraan publik. Yang pertama yaitu publication and publicity, artinya program sekolah seharusnya dipublikasikan agar dapat dijangkau oleh khalayak umum. Yang kedua, event atau acara sekolah di sini dibuat oleh sekolah sebagai media untuk membentuk citra lembaga. Yang ketiga yaitu news, artinya menyebarluaskan citra sekolah melalui tulisan yang disebarkan melalui koran.
Yang keempat, community involvement. Artinya, sekolah merancang sebuah program yang mana dibutuhkan keterlibatan oleh masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu identity media, pembinaan hubungan baik kepada media sebagai sarana menyebarluaskan informasi serta membentuk opini publik. Yang keenam, lobbying, artinya kemampuan untuk mempengaruhi dan bernegosiasi dengan baik kepada masyarakat. Yang ketujuh, social investment, artinya sekolah membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan semua orang dan menumbuhkan kesejahteraan sosial. Bentuk-bentuk pencitraan publik. Yang pertama yaitu pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah. Lingkungan fisik sekolah harus ditata rapi dan semenarik mungkin sehingga menciptakan pandangan yang positif di kalangan publik. Yang kedua, pencitraan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan. Petugas humas sebaiknya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Yang ketiga, pencitraan yang terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesan ramah dan menyenangkan kepada anak. Anak akan menceritakan kepada orang tua. Selanjutnya, yaitu pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku praktisi humas. Membiasakan berkomunikasi dengan baik di antara komponen sekolah agar saat berkomunikasi dengan pihak eksternal juga membawa kesan yang baik. Yang selanjutnya yaitu pencitraan yang baik terkait dengan transparansi program dan anggaran sekolah. Semua program dan pengelolaan anggaran sekolah sebaiknya dilakukan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pencitraan yang terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik sekolah. Selanjutnya, pencitraan yang terkait dengan keberadaan alumni. Alumni yang diterima di perguruan tinggi atau bagus dipublikasikan kepada masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencitraan publik. Ada dua, yaitu publik internal. Publik internal yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau kependidikan, siswa, tenaga kebersihan, dan security. Yang kedua, yaitu publik eksternal yang meliputi orang tua atau wali, masyarakat, media massa, dan instansi-instansi ataupun organisasi yang terkait di lembaga pendidikan. Efek pencitraan publik yang dilakukan. Yang pertama, publik mengetahui program, implementasi program, dan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Publik percaya terhadap amanat untuk mendidik anak yang dilakukan oleh sekolah. Publik merasa memiliki terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Publik memberikan respon positif, kritik konstruktif, dan masukan berharga bagi kemajuan sekolah. Publik bersedia memberikan dukungan atau support dan bantuan baik material maupun moral untuk kemajuan sekolah. Publik merasa akan terus-menerus mengawal sekolah agar berkinerja sesuai dengan yang diharapkan. Pencitraan publik yang diharapkan ini merupakan suatu hasil dari usaha-usaha pencitraan publik yang hasilnya sesuai dengan pencitraan yang diinginkan. Efek pencitraan publik yang tidak diharapkan meliputi publik tidak mengenal atau memahami program sekolah, publik menduga-duga apa yang telah dikerjakan oleh sekolah, publik cenderung mempersepsi negatif terhadap program sekolah, publik tidak percaya terhadap sekolah, publik acuh tak acuh atau merasa bodoh terhadap sekolah, dan publik menolak program-program yang dikembangkan oleh sekolah. Seorang public relation sebaiknya mengantisipasi
agar efek-efek pencitraan publik yang tidak diharapkan tersebut timbul oleh sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pokok bahasan perilaku pengembang sekolah yang diharapkan dalam pencitraan publik. Apa saja? Kita simak. Yang pertama, pencitraan publik menitikberatkan kepada peningkatan di sektor ketepatan waktu dan kemuktahiran informasi. Hal ini berarti pencitraan publik harus selalu up-to-date dan tepat waktu saat mencitrakan dirinya dengan hal-hal yang relevan pada saat itu dilaksanakan. Yang kedua yaitu mengenai relevansi layanan. Relevansi layanan di mana hal ini berarti seluruh bagian dari hubungan masyarakat diharuskan untuk bisa menempatkan dirinya untuk melayani masyarakat sesuai dengan hak dan wewenangnya. Jadi, jika ada suatu hal yang di luar dari wewenang humas, maka seorang humas secara mutlak tidak boleh ikut campur atau mencampurinya. Karena hal itu bisa berakibat pada layanan yang diberikan jadi tidak relevan. Dan di akhir akan besar kemungkinan lainnya akan membuat kesalahpahaman terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau publik haruslah disampaikan dengan ramah dan sesuai dengan tata krama yang ada serta juga harus andalan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya disampaikan sepenuhnya dan lengkap serta runtut. Karena jika informasi yang didapat masyarakat tidak lengkap, maka akan berujung kepada kesalahpahaman atau miscommunication. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika terdapat pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya di email dan Instagram yang tertera. Saya memiliki quote of the day yaitu jangan mengkhawatirkan masa depan karena kekuranganmu saat ini. Yakinlah hal itu tak akan menentukan ukuran langkahmu karena hidup memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Sekian penjelasan dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.